warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahlan. Bapak-bapak, ibu yang mudah senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Pagi hari ini kita akan mengkaji tema yang diusulkan oleh ibu-ibu, akidah di masa sekarang ini. Bagaimana menempatkan akidah di masa sekarang? Apalagi fenomena terakhir, bagaimana akidah banyak orang itu ukurannya uang, cuan. Ya, apabila ada uang, abang sayang. Kalau nggak ada uang, harus sayang. Nah, apalagi dalam dunia partai, Bu, ya. Kalau ada uang didukung, nggak ada uang ditinggal. Nah, ini akidah apa ini kayak begini? Namanya pragmatisme. Apa, Bu? Akidah apa? Pragmatisme. Kalau bahasa orang barat sana, tidak ada makan siang gratis. Ya. Tapi kita bagi orang beriman tidak boleh melakukan hal semacam ini. Ya. Karena segala yang memalingkan kita dari Allah harus kita hindari. Bisa pengaruh uang, bisa pengaruh jabatan, bisa pengaruh pergaulan, bisa pengaruh hawa nafsu, bisa pengaruh setan-setan yang banyak itu. Maka akidah harus teguh, harus tangguh. Ya, apa sih akidah itu, Bu? Keyakinan kepada Allah. Itu yang pokok. Inti akidah itu keyakinan kepada Allah. Kalau orang itu mengenal Allah, maka dia hanya tunduk kepada Allah. Meskipun ibu disayang oleh suaminya, dikasih semua fasilitas itu, rumahnya mewah, mobilnya banyak, duitnya nggak berseri umpamanya, tapi ibu disuruh keluar rumah sama suaminya melepaskan jilbab, no way. Kenapa itu melanggar Allah? Ya, nah, umpamanya bapak-bapak dapat janda kaya, umpamanya, ya, si janda mau ngasih semuanya, asal bapak nggak sholat, no way, ya. Makanya hidup ini kita harus punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan, ya udah, dia melipir kemana-mana, ya. Makanya kesadaran kita kepada Allah inilah dasar yang paling penting dalam hidup. Inilah tujuan hidup kita. Yang kata Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW pada ayat 162 surat Al-An'am. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, surat apa? Al-An'am 162. Coba dibaca terjemahannya. Ya. Katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Bu, sholatku, nah, ibadah pengorbananku, apakah itu potong kambing, waktu kurbanmu ya, atau berangkat haji, semua pengorbanan itu dan hidup dan mati kita hanya untuk kenapa?
Kenapa Ibu? Hah? Karena Allah yang menciptakan. Karena Allah mencipta kita. Kita ini milik Allah. Ya, kalau kita diciptakan oleh Allah berarti kita milik Allah. Bukan milik orang tua kita, bukan milik suami kita, tapi kita milik Allah. Makanya hidup mati kita sudah Allah. Orang tua itu ketika melahirkan anaknya itu hanya titipan dari Allah. Makanya ketika ada orang tua mencoba memaksa anaknya untuk melanggar Allah, diikuti kan itu orang tua? No way. Ya, in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Surat apa itu? Hah? Luqman. Surat Luqman ayat berapa dulu? Ayat 14 ya? 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Kan ayatnya wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ya? Ayat 3 surah 31. Ya, itu ayat 13 terus Ayatnya 13. terus ayatnya berapa itu? 31. Iya, baca dong. Ayat Mulai ayat 13 itu. Terus. Lanjut. ayat 13. Terus. Dibaca, Bu. Artinya, Iya, artinya. dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman. Tuh, larangan untuk syirik kepada Allah. Karena kalau orang itu syirik, maka seluruh amalnya batal. Ya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu syirik kepada Allah, seluruh amalmu batal. Na'udzubillahi min dzalik, maka itu dosa terbesar. Terus Bu lanjut bacanya. Ayat berikutnya, Pak. Nah, Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang tidak bertambah-tambah, yang bertambah-tambah, dan menyapitnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku. terus lanjut. Ayat 15. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan, Nah, perhatikan ini. Bila kedua orang tuamu memaksa kamu untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan yang kembali, ya. jalan orang yang kembali. Jadi itu adalah peringatan dari Allah. Karena orang tuamu bukan pemilikmu. Kamu milik siapa? Allah. Makanya kalau orang tua memaksa kita untuk syirik kepada Allah, tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhluqin bi ma'siyatillah. Itu kaidah. Nabi mengajarkan tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam melanggar Allah. Ya. Makanya terjadi dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu masuk Islam, ibunya tidak rela. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk anak muda yang sangat hormat dan cinta kepada ibunya, sama seperti semua orang kan. Tapi dia menonjol sekali itu, bagaimana baktinya dia kepada ibunya. Tapi ibunya memaksa. Gimana cara maksanya? Mau makan? Ya, dia nggak mau makan. Ngambek. Ya ngambek. Ibu-ibu kalau udah ngambek kayak mobil mogok. Nah, didorong nggak bisa, ditarik nggak bisa. Jelek sekali. Ya. Makanya ibu-ibu jangan suka ngambek. Tergantung. Ya. Baru tergantung. Karena ngambek itu tandanya nggak ikhlas. Ya. Hidup ini harus ikhlas, nggak perlu ngambek. Nah, ibu ini
mencoba untuk menekan anaknya Sa'd bin Waqqas dengan tidak mau makan. Wahai Sa'd, kamu harus keluar dari Islam. Kalau tidak, ibu tidak akan makan, minum sampai mati. Itu ancaman ibunya kepada. Bukan main, ancamannya dijalankan sama ibu ini. Ya. Jangan ibu, kata Sa'd, Islam telah masuk ke dalam relung-relung hatiku dan tidak mungkin aku meninggalkannya. Ibu makan, ibu minum, disuapin kamu enggak, saya enggak makan atau minum kecuali kamu keluar dari Islam. Nah, ibunya maksa begitu. Maka saat mencoba terus merayu, ya, dari jam ke jam sampai lewat harinya, hari berikutnya nggak mau makan juga, nggak minum, terus lagi sampai hari ketiga mulai lemes gitu. Nggak makan nggak minum, sudah mulai lemes itu. Ya, tetap saat tidak mau keluar Islam karena sudah lemes ibunya. Saat keluarlah kata-katanya. Inilah bahasa keimanan, inilah bahasa tauhid, inilah bahasa akidah. Ya, apa kata Sa'd? Wahai ibuku, demi Allah, kalau ibu punya 100 nyawa, ibu nggak makan, nggak minum, mati. Dibangunkan lagi, hidupkan lagi, sampai 100 nyawa, saat tidak akan keluar dari Islam. Inilah akidah. Nah, inilah apa? Tauhid itu. Tidak boleh kita ditekan oleh siapapun urusan apa? Akidah. Ibu, maka melihat anaknya yang sudah begitu kuat keimanannya, akhirnya nyerah ibu ini. Ya, kalau mau minum gak ada minum dia, minum dia. Nyerah dia. Ya Bu, ini sekedar contoh kalau orang itu sudah tertanam akidah, tidak ada yang bisa merubah dan mempengaruhi dia dalam hidup ini. Ya. Subhanallah, sekarang ini, zaman ini orang banyak berubah. Ya, dikasih jabatan berubah, dikasih duit berubah, dikasih aww apa lagi? Dewa ya, kakek-kakek masih mau berubah gara-gara aww, rugi amat. Ya, makanya kesadaran kita kepada Allah ini menuntut apa? Menuntut apa? Nah, pengetahuan. Menurut apa? Pengetahuan. Pertama kali harus paham dulu tentang Allah. Kalau nggak paham, ya udah, mudah untuk apa? Disimpangkan, mudah untuk dilemahkan, ya, mudah untuk apa? Dibajak imannya itu, ya. Waalaikumsalam, Bapak sekalian. Berapa banyak ibu-ibu muda, mbak-mbak, Masya Allah, pakai jilbab, keluarga yang salehah, ya. Tapi kemudian didatangi lelaki yang ganteng, gagah, kaya, mau nikahin dia. Ya Bu, goyang di perempuan. Ya, akhirnya apa? Mau dinikahin sama laki ini dengan dia korbankan agamanya. Nah, dia rugi selama-lamanya di perempuan. Murtad, naudzubillah min dzalik. Ada yang gara-gara mau dipilih menjadi paskibra suruh melepaskan jilbabnya, ya kan? Itu kan akidah itu. Kalau akidahnya lemah, dia akan lepaskan. Jadi kalau dia akidah kuat, tidak. Lebih bagus saya tidak terlibat dengan kegiatan itu. Nah, itu namanya akidah. Tidak bisa tidak taruh-menawar. Ya harus tegas. Itu. Laki perempuan sama. Kalau usul akidah tidak boleh tawar-menawar. Kan? Nah, makanya inilah yang harus kita tanam di dalam diri kita, kesadaran kita bahwa kita milik Allah. Kita hanya tunduk kepada Allah, mengikuti syariat Allah. Itu adalah, dan kita sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maksudnya apa itu? Ya, asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi tidak ada Tuhan yang kita sembah kecuali Allah.
yang kita tunduk kepada Dia, ya, yang kita yakini Dia adalah Tuhan kita, dan Dialah yang akan menetapkan semua ketetapan buat hidup kita. Makanya kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, urusan ibadah kami tunduk kepadamu ya Allah. Urusan dunia kami minta pertolongan kepadamu ya Allah. Makanya jangan pernah meninggalkan Allah sekejap pun. Ya, seluruh pelanggaran manusia sebabnya apa? Lupa sama Allah. Semua pelanggaran manusia sebabnya apa? Lupa sama Allah. Surat Al-Hasyr ayat 19. Ya, wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dibaca surat Al-Hasyr ayat 19. Bapak, dibaca Pak. Pak, jangan ngantuk. Gantian. 59 ya. Surah 59 ayat 19. Ya, gantian tuh. Surat Al-Hasyr ayat 19. Ibu-ibu udah ketemu duluan. Wala ta'kulu kalladzina nasullaha anfusakum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itu orang yang fasik. Ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ya, orang yang lupa sama Allah, Allah lupakan dia kepada dirinya sendiri. Di saat itulah dia melanggar Allah. Orang yang berzina itu kenapa? Lupa sama Allah. Orang yang koruptor itu kenapa? Lupa sama Allah. Ya, orang yang lalai dengan sholatnya kenapa? Karena lupa sama Allah. Ya, adzan subuh, sholatu khairun minan naum, masih tidur aja dia. Ya, nggak bangun. Lupa sama Allah. Ya, makanya jangan pernah lupa sama Allah. Dulu wanita-wanita salehah di masa lalu, kalau suaminya pergi dari rumah mau cari nafkah yang halal, ya Bu, satu saja permintaan istrinya itu. Nah, sayang, Mas, ya, Maila, ya umpamanya gini, kamu jangan lupa sama Allah. Itu nasihat ibu dulu. Ya, sekarang ibu, ayo Mas, cari yang banyak Mas, ada korupsi juga coba. Ya, nah, lupa itu, ingatkan selalu kepada Allah. Sekarang bapak-bapak kerja ke kantor, ya, udah masuk zuhur, istrinya WA, sayang jangan lupa makan. Makan yang diingetin coba itu, bukan sholat. Ya. Ini kenapa? Itu lalai sama Allah. Ketika bapak ibu anaknya sekolah atau kuliah, tuh ingatkan sama anak itu, kamu jangan lupa nak sama Allah, sholat tepat waktu, jaga hubunganmu kepada Allah, dan salah pergaulan. Itu yang selalu diingatkan, jangan lupa sama Allah. Kenapa? Semua kejahatan manusia ini kenapa? Lupa sama Allah. Harus diingatkan selalu. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Tuh. Makanya kalau orang ingat sama Allah, aman dia. Dimanapun dia akan aman dia. Ya, subhanallah. Barakallahu ibu sekalian, bapak sekalian. Makanya kesadaran kita tentang Allah inilah yang akan menentukan kualitas kita dalam hidup. Dan kalau kita kenal sama Allah, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan dalam hidup ini. Apakah nanti anakku dapat suami? Lah, ngapain dipikirin? Apakah nanti suamiku dapat pekerjaan? Nah, ngapain dipikirin?
Itu sudah kerjaan Allah. Kita hanya berusaha saja. Nanti Allah mudahkan semua. Makanya kalau kita sudah bergantung kepada Allah, tidak ada yang belum, ya khawatirkan. Ya. Makanya siapa yang mengenal Allah? 3. Siapa yang mengenal Allah ini? Hanya 3. Apakah kita masuk ke dalam 3 itu atau tidak? Hah? Siapa itu? Hah? Siapa 3 itu? Hah? Pertama Allah sendiri. Ya. Kedua siapa? Para malaikat. Makanya para malaikat karena kenal sama Allah, tidak ada satupun malaikat yang berani melanggar Allah. Ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah melanggar Allah. Dan apa saja diperintahkan oleh Allah, mereka menjalankannya. Kenapa, Pak? Mereka paham tentang Allah. Ya, pertama Allah sendiri, kedua apa? Malaikat. Yang ketiga siapa? Para nabi. Orang berilmu. Para nabi. Orang berilmu dulu. Siapa orang berilmu? Yang pertama para nabi. Ya, orang berilmu itu yang pertama siapa? Jangan dikira para nabi itu manusia paling berilmu. Gitu. Mana dalilnya? Sahidallahu annahu Nah, itu waktu itu. Ya, surat Al-Imran ayat 18 itu dalilnya. Al-Imran ayat 16. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Ya. Surat apa? Imran ayat 16. Jangan lupa itu, kalau bisa dihafal tuh. Nah, Imran ayat 16. Coba dibaca keras. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Juga menyatakan yang demikian itu, tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tuh, siapa? 3. Yang pertama Allah sendiri yang lebih tahu tentang dirinya. Malaikat. Yang kedua apa? Malaikat. Nah, kalau dilihat tuh malaikat tidak ada yang melanggar Allah dan senantiasa taat kepada Allah. Karena tahu resikonya apa. Kamu melanggar, nah, resikonya tanggung sendiri. Ya, makanya para malaikat makhluk suci. Dan malaikat itu makhluk yang dikasih akal oleh Allah, tapi dia dikasih nafsu. Malaikat makhluk suci dia. Ya. Nah, sementara binatang makhluk yang dikasih nafsu semua gak ada akalnya. Makanya binatang gak disebut, gak dinilai binatang itu. Karena nanti semuanya ujungnya akan jadi tanah. Itu binatang. Makanya binatang bisa disembelih, makan dagingnya, kan? Ya, karena binatang itu nggak ada nilainya. Binatang itu siapa? Untuk manusia. Kamu sembelih, kamu makan terserah. Ya? Itu binatang. Tapi sekarang ini manusia menghargai binatang melebihi menghargai manusia. Binatangnya dirawat, dijaga, bahkan ada salon buat binatang. Salon buat apa? Bukan apa? Buat anjing. Salon buat apa? Buat kucing. Ya. Begitu manusia menghormati binatang. Tapi manusianya dibantai itu di Gaza sana. Ya, dibunuh, dibantai, genocide di mana-mana itu. Ini manusia jenis apa seperti itu? Sama binatang hormat, sama manusianya apa? Jahat. Itu makhluk apa? Ya, jahat semua. Itulah menjajah, hancurkan. Ya, karena mereka ingin 3: glory, gospel, dan gold. Gitu kan? Itu urusannya kepentingan semua. Jahat. Makanya Allah tak sebutkan binatang. Allah sebutkan siapa? Manusia berilmu. Bukan sembarang manusia. Ibu bapak datang sering ngapain?
Ya? Ilmu itu ada dua. Ilmu ada berapa? Ada dua. Ilmu yang datang dari Allah mutlak kebenarannya, pasti benarnya, nggak mungkin salah. Itulah ilmu datang dari Allah. Ya? Yang kedua, ilmu yang bersumber dari manusia. Kenapa? Karena manusia dikasih akal oleh Allah. Manusia dikasih akal oleh Allah. Ya? Dan akal inilah yang digunakan oleh manusia atas perintah Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kamu baca, sertakan Allah. Ini barat maupun timur, ketika mereka membaca tidak menyertakan Allah, hasilnya pengetahuan-pengetahuan yang hancur merusak itu. Bom nuklir, bom ini, bom itu, rusak semuanya. Kenapa? Ilmunya tidak menyertakan Allah. Di Korea dilakukan penelitian, kenapa yang hamil hanya perempuan, laki juga bisa hamil? Ya, dicobalah. Saya lihat lelaki hamil jelek banget, karena dia nggak punya rahim. Tapi pengetahuan mereka ini mencoba. Kenapa yang perempuan aja harus hamil, laki pun bisa? Akhirnya taruh di mulutnya aja, jelek banget. Tinggal jalanin. Kalau sudah pengetahuan tidak melibatkan Allah, akhirnya namanya sekularisme. Apa? Jadi ilmu sama Allah sama agama itu nggak nyambung. Ya. Tapi orang beriman, Allah ajarkan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kamu baca, kamu kembangkan ilmu pengetahuanmu, harus melibatkan Allah, sehingga ada rasa takut kepada Allah. Inilah ilmu kedua, ilmu yang dihasilkan oleh apa? Akal manusia, relatif. Mungkin benar, mungkin salah. Makanya Einstein menciptakan teori relativisme, kan? Semua yang berasal dari manusia ini relatif. Yang dikatakan dari Allah pasti benarnya. Itulah Al-Quran. Itulah sunnah Nabi Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi Allah engkau lah Tuhan yang paling berhak disembah. Kami taati, kami ikuti syariatmu. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusanmu yang harus aku ikuti syariatnya, ajarannya, contoh hidupnya. Ya? Pertanyaannya, apakah sekarang ini orang Islam sudah mengikuti Nabi Muhammad? Banyak yang belum. Ya. Barakallahu fikum sekalian. Kalau kita ngikutin Muhammad, nggak akan seperti ini umat ini. Ya? Nabi Muhammad nyuruh kita enggak apa. Al-Quran, bukan hanya Muhammad, dan Al-Quran itu prakteknya Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu global. Rinciannya ada praktek Nabi Muhammad SAW. Kita disuruh untuk berzakat, ternyata umat kita paling banyak miskin. Ada yang salah kan? Salah. Ada salah. Harusnya umat Islam ini kaya semua. Kenapa? Sebelum subuh sudah bangun dia. Sebelum subuh sudah bergerak dia. Ya? Coba kata Rasulullah, wa may tawakkal 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqahu kama turzaqu tartahu lima sawata wal tanah. Kalau seorang itu tawakalnya betul kepada Allah, dia akan bergerak seperti burung. Pagi dalam keadaan lapar dia bergerak, pulang dalam keadaan kenyang. Makanya bapak-bapak ini ya, geraknya pagi sampai maghrib saja, jangan lebih. Burung-burung itu maghrib sudah pulang. Tidak ada burung yang pulang setelah maghrib. Cek semua itu. Kecuali burung hantu. Lelawak. Kata lelawak. Ya. Makanya bapak-bapak gerak pagi, maghrib pulang. Bapak-bapak seperti matahari, ibu-ibu seperti bulan. Ya. Ibu-ibu bapaknya pulang jangan terus bau bawang, bau asam apa ya. Kenapa ibu-ibu harus seperti bulan, selalu purnama? Ya, ini ibu-ibu jam 7 jam 7 malam katanya. Nah, ini gerhana ibu. Ya, bulannya gerhana. Ya. Makanya ketika matahari dan bulan itu berputar seimbang dahsyat. Itulah baiti. Peranan bapak seperti matahari, peranan ibu seperti bulan. Ya, matahari menyinari, bulan
menerangi dia, subhanallah. Beda, lembutnya bulan sama panasnya matahari beda ya. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu, Bapak sekalian, makanya harus kita sadari itu. Ya, ada dua ilmu yang mutlak datang dari Allah. Inilah yang terus kita dalami, ya, supaya kita punya ilmu yang utuh. Nah, baru nanti ilmunya manusia ini kelengkapan. Ya. Nah, orang berilmu itu, sekarang fokus di orang berilmu. Siapa mereka? Para nabi. Ya, orang berilmu itu adalah para nabi. Nabi itu dikasih dua. Satu, ilmu tentang Allah. Yang dua, ilmu tentang syariat Allah. Makanya orang berilmu itu dua saja ukurannya. Kalau dia paham tentang Allah, paham tauhid, berarti kalau sekarang orang paham tauhid itu berarti dia paham 86 surat Makkiyah. Nah, ibu udah belajar belum? Nah, surat-surat Makkiyah itu surat apa? Nah, maksudnya apa? Surat Tauhid. Surat Tauhid. Itulah yang ditanam oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat. Makanya ketika mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah, iman mereka sudah kuat. Ditanam berapa? 86 surat. Ya. Makanya ketika mereka diminta hijrah ke Madinah, mereka jalankan. Ya. Tapi ada sebagian orang Islam nggak mau hijrah dia. Dia bertahan di Mekah karena di sana ada keluarganya, di sana ada usahanya, di sana ada kehidupannya. Dia nggak mau meninggalkan Mekah, sudah berada di zona nyaman dia. Nggak mau hijrah dia. Turunlah ayat ke-97 surat An-Nisa. Itu suratnya ibu-ibu. Ya, banyak hal penting Allah letakkan dalam surat An-Nisa. Ibu-ibu udah selesai belum baca surat An-Nisa? Tafsirnya surat An-Nisa itu paham belum? Meskipun ibu-ibu lebih wajib mempelajari surat An-Nur, kata Umar. Nah, menurut An-Nur, ibu-ibu wajib belajar surat An-Nur. Baru berikutnya surat An-Nisa. Coba ibu lihat surat An-Nisa 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi dirinya, mereka atau malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi atau di Mekah. Mereka atau malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di sana? Maka tempat mereka itu adalah neraka jahanam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Siapa mereka? Yang gak mau hijrah. Siapa? Orang Islam. Tapi nggak mau menolak satu perintah. Itu akibatnya. Kemana bu? Neraka jahanam. Neraka jahanam. Alhamdulillah mendalit. Jangan main-main dengan syariat Allah. Ya, udah ditanamkan berpuluh-puluh surat. Ya bu, untuk yakin sama Allah, taat sama Allah. Ya, tapi pada saat diperintahkan hijrah keberatan. Itu mereka yang meninggal di Mekah tidak menghijrah. Allah turunkan itu. Menarik sekali pernyataan Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah ini ulama tabi'ut tabi'in, termasuk gurunya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, gurunya ulama-ulama besar. Itu Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah mengatakan dalam kitab Asy-Syariah, Imam Al-Ajurri meriwayatkan riwayat dari Sufyan ibn Uyainah ini. Kata Sufyan ibn Uyainah, Allah Taala perintahkan kepada umat Islam untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Mereka pun terima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu berjalan berapa? 11 tahun. Tanamkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tanam sampai 11 tahun.
Baru datang kemudian perintah perintah sholat 2 tahun sebelum hijrah. Tahun ke-11 apa? Hijriyah. Bukan Hijriyah, tahun ke-11 kenabian Nabi. Ya. Nah, tahun ke-11 lah turunnya Isra Mi'raj. Nabi di Isra Mi'raj kan, dan mendapatkan perintah sholat. Ya. Apa kata Sufyan bin Uyainah? Nih bapak-bapak yang tidur jangan tidur dulu nih. Ya, masih pagi jangan tidur nih. Ya. Apa perintah Nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan salat 5 waktu? Ya. Di mana perintahnya? Bukan di muka bumi. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Nabi dihadirkan di sana untuk menerima perintah salat, menunjukkan siapa? Kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Semua para nabi perintahnya di dunia, kan? Tapi Nabi Muhammad tidak, dibawa ke sana. Sidratul Muntaha. Itu kemuliaan siapa? Nabi Muhammad SAW. Diperintahkan salat 5 waktu. Yang tadinya 50 waktu, tapi atas masukan Nabi Musa supaya minta keringanan buat umat Nabi Muhammad SAW. Apakah 5? Kata Imam Sufyan bin Uyainah, sejak itu orang Islam diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Demi Allah, wallahi, kata Sufyan bin Uyainah, inna nabiya lau ma fa'aluha ma nafa'ahum al-iqrar al-awwal. Demi Allah, kalau mereka diperintahkan untuk sholat, tidak sah lagi ikrar syahadat mereka. Karena itu satu rangkaian. Makanya tidak ditemukan para sahabat Nabi di Mekah nggak sholat, meskipun mereka tertekan, mereka dicari-cari, mereka bisa dibunuh karena sholat itu, tapi tetap mereka menjalankan sholat meskipun sembunyi-sembunyi. Tidak ditemukan seorang pun nggak sholat. Ketika mereka menjalankan sholat sudah kuat, tauhidnya sudah kuat, sholatnya sudah jalankan, 2 tahun berikutnya datanglah perintah hijrah itu. Kamu tinggalkan kampung halamanmu. Dan itu tidak mudah. Sudah biasa tinggal di kampung, tiba-tiba disuruh pindah, hijrah karena Allah, untuk menyelamatkan agama Allah. Tinggalkan keluargamu, tinggalkan pekerjaanmu, tinggalkan kampung halamanmu karena Allah. Itu yang kata Nabi, innamal a'malu tergantung niatmu. Kuat nggak itu kuat niatnya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fakanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw limra'atin yankihuha, fakanat hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Nabi, amalmu tergantung pada niatmu. Nah, sholatmu, puasamu, semua amalmu. Engkau pakai jilbab ini karena niatmu untuk apa? Kalau karena Allah dan Rasulnya, kamu dapat pahala. Tapi kalau niatmu cari dunia supaya bisa matching, supaya bisa apa? Terkenal, terus bibirnya dilipstikin, terus matanya dilisiduin, apa itu ibu? Buat apa itu? Hati, tergantung niatmu, ya. Atau karena kamu tertarik dengan pasanganmu, kamu hijrah karena tertarik ingin menikahi wanita, umpamanya pada waktu itu kan. Maka hasilnya kamu coba dapat duniamu atau dapat perempuan yang kamu cari, nggak ada pahalanya si Allah. Makanya niat dalam beragama harus murni karena Allah, bukan karena tujuan lain. Keren banget, ya? Nah, pada saat datang perintah hijrah, ya, sebagian orang Islam nggak mau hijrah, turun ayat itu. Wallahi, kata Imam Sufyan bin Uyainah, lau ma fa'aluha, kalau mereka diberikan hijrah tidak hijrah, maka tidak sah lagi sholatnya, tidak sah lagi ikrarnya, batal semuanya. Karena apa? Menolak satu perintah Allah. Turunlah ayat itu. Makanya orang Islam itu di mana itu? Neraka Jahannam. Karena menolak satu perintah. Jangan main-main dengan syariat Allah. Ya? Ketika mereka hijrah ke Madinah, ada peristiwa yang dialami oleh Ummu Salamah, Abu Salamah. Abu Salamah ini ketika mau berhijrah dihalangi oleh keluarga Ummu Salamah.
Kalau kamu meninggalkan Mekah, tinggalkan sendirian. Istrimu, anakmu, keluarga kamu tidak boleh kamu bawa. Dilarang oleh keluarganya. Karena keluarganya banyak orang yang kafir, ya, menolak keberangkatan. Maka Abu Salamah dengan terpaksa meninggalkan mereka sendiri. Dia berangkat hijrah, anak istri ditinggalkan di Mekah. Terus ngapain itu ibu? Sedih terus. Hah? Bukan cuma sedih, ibu sedih nangis. Enggak, dia berusaha. Kata Abu Salamah, setiap pagi saya naik gunung menunggu kedatangan suamiku. Sore gak datang, aku pulang lagi ke rumah. Dan itu berjalan setahun. Betapa setianya perempuan waktu itu. Sekarang gak dapat kerjaan aja, udah ngomel pak. Ya, kekurangan dikit aja udah cerai. Astagfirullahaladzim, ini perempuan gimana nih? Ada yang salah itu ya, mentalnya. Ya, makanya tuh perempuan hebat. Dalam setahun setiap pagi dia naik gunung nunggu kedatangan suaminya. Sore nggak ada, pulang lagi. Dalam setahun, harus tahun datanglah umur Abu Salamah menjemput istri anaknya terus dibawa ke Madinah. Itulah iman. Itulah iman. Makanya iman itu tidak boleh mudah berubah, mudah goyah. Ketika sudah sampai di Madinah, ya ngapain? Bukan leha-leha, ya, bukan leha-leha. Tahun kedua mereka diperintahkan untuk berperang. Surat Al-Hajj 39. Udina lilladina yuqataluna bi'annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Surat apa? Al-Hajj ayat 39. Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizolimi, dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Bu, kalau saatnya suami ibu bilang, sayang aku pamit mau berperang, kira-kira ibu ngomong apa? Termati lagi. Atau ibu diminta izin sama anaknya yang putra, bu, aku sudah dewasa, aku ingin berperang membela agama Allah. Kira-kira jawaban ibu apa? Tapi ibu jawabannya apa? Bismillah, mati saat ya. Dorong lah saat. Kalau udah perintah Allah tidak ada izin. Sami'na wa ata'na. Tidak ada izin. Perintah Allah itu seperti sholat. Ketika baca perang Badar itu perintah Allah. Tidak ada izin. Ya. Ibu kalau mau sholat mau izin nggak? Saya izin yang mau sholat. Ramadan sayang aku mau izin mau puasa. Nggak ada cerita. Pada perintah Allah sami'na wa ata'na. Ketika perintah perang datang, ngapain mereka? Leha-leha. Rebut untuk bisa ikut dalam perang itu. Bahkan ada beberapa anak muda mau minta diikutkan, dilarang oleh Nabi karena umurnya belum 15 tahun. Dilarang sama Nabi. Ya. Ada seorang pemuda namanya Rafi'. Ya. Yang satu namanya Abdurrahman. Abdurrahman ini dia minta ikut sama Nabi, ikut perang, tapi Nabi gak mengizinkan karena umurnya 14 tahun. Jadi menang tes. Nah, Rafi' juga gak diizinkan karena umurnya 14 tahun, dia seumur. Namanya ini Abdurrahman bin Samurah. Karena dua-duanya gak diizinkan, Rafi' punya pikiran. Dia ngerayu bapaknya, Pak, saya ini jago memanah. Meskipun umur saya belum 15 tahun, saya jago memanah. Tolong untuk izinkan sama Rasulullah SAW, ya, kasih rekomendasi kepada Nabi SAW untuk saya bisa ikut di dalam berperang. Karena itu anaknya minta supaya bapaknya merayu dan supaya diizinkan perang. Coba itu. Sekarang pada nyari alasan, kan? Jangan dah, ibu masih butuh kamu dah. Ya, kamu belum dapat pekerjaannya banyak, dapat duitnya, tapi ibu belum rasain dah. Gimana nih ibu? Ya. Makanya ayahnya kemudian, baik, saya akan yakinkan Rasulullah SAW supaya kamu ikut berperang.
bapaknya ini imannya bagus. Ya kalau sudah dia Rasulullah, aku rekomendasikan anak Rafiq ikut berperang karena dia jago memanah. Nah, kita sama Nabi betul dia jago memanah. Boleh kamu ikut. Karena jago mana dia tak berhadapan langsung dengan musuh, tapi bisa memanah dari jauh. Ketika Rafiq diizinkan, Abdurrahman bin Samurah tidak terima. Ya Rasulullah, kenapa Rafiq diizinkan? Aku tidak. Berikan aku kesempatan untuk bertanding sama Rafiq, bergulat sama Rafiq. Kalau saya kalah boleh saya ikut, tapi kalau senang ikutkan saya. Sama Nabi ditandingkan. Abdurrahman bin Samurah dengan bertandinglah mereka, ya. Dan Rafiq Abdurrahman sama menang. Dua-duanya diikutkan sama Nabi. Berarti memang pantas mereka itu. Coba ya. Ada ibu-ibu ngomong sama saya, Ustaz, ajak suami saya ikut ke jihad. Sampai mati saya nggak apa-apa Ustaz, yang mati jangan kawin lagi. Nah, ada maksudnya nih Bu. Ya. Saya diminta mengarahkan umat Islam yang di Poso. Dulu kan perang antara Islam dan Kristen di Poso. Dan kejam sekali, banyak orang Islam dibantai. Nah setelah perjanjian Malino, masing-masing umat harus dibina untuk diarahkan, ya kan? Dan saya diminta oleh Mas Ulama Poso untuk membina umat Islam di sana. Saya datang ke sana, saya bina itu umat itu. Bahkan tabligh akbar di alun-alun itu hadir oleh umat Islam, besar sekali. Nah setelah itu saya ngisi di majelis taklim. Salah satu musta'lim itu ada ibu-ibu. Ada seorang ibu-ibu pakai pakaian dinas, artinya dia pegawai pemerintah, masih pakai dinas. Dia nanya, Pak Ustadz, waktu terjadi perang Poso itu, saya larang anak saya Pak Ustadz untuk ikut berjihad, karena saya tahu anak saya nggak beres, nggak benar. Saya takut nanti dia terbunuh, sementara dia dalam kondisi yang masih belum bagus. Dosa nggak saya Pak Ustadz? Coba itu. Ibu itu pakai apa? Masih pakai dinas. Saya bilang Bu, ya itu udah masa lalu, tapi jangan lupa jihad itu menghapus semua. Pada saat terjadi seorang hamba Allah di masa setelah masuk Islam, kemudian dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya baru masuk Islam, saya belum beramal, termasuk belum pernah sholat. Sekarang ini ada panggilan jihad. Kalau saya terbunuh, di mana saya? Kata orang itu. Kata Nabi, di surga. Maka terjadilah peristiwa perang itu. Orang ini termasuk yang terbunuh. Pada saat Nabi mengecek siapa yang terbunuh, ketemulah orang ini. Dan Nabi itu berkomentar, amila qalil wa ujira katsir. Orang ini amalnya sedikit, tapi apa? Pahalanya besar. Itu Ibu, bahasa Nabi. Jihadnya jihad menghapuskan semuanya. Ya, mudah-mudahan saudara kita di Gaza sana yang sedang berjihad melawan Zionis Yahudi itu, Allah terima syuhada mereka. Yang sakit disembuhkan oleh Allah SWT. Dan berjuang mereka dimenangkan oleh Allah SWT menghadapi Yahudi Zionis itu. Jadi sekalian, makanya jihad tidak mungkin dipatahkan, tidak mungkin dihapuskan. Kalau menghapus jihad, hapuskan Al-Quran. Ya, karena itu perintah Al-Quran. Wajahidu billahi haqqa jihadi. Surat Al-Hajj ayat 78. Ya, washtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Millat abikum Ibrahim wa sammakumul muslimin. Itu perintah Allah. Baca Ustaz. Iyalah. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama sesuatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu menjadi saksi atas segenap manusia.
Maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya, jadi jihad ini ada aturannya, tidak sembarangan, lain serang-serang, ngubung-ngubung, enggak. Ada aturannya. Kenapa? Dari ayat ke-39 surah Al-Hajj, karena mereka diperangi. Ya, orang kafir dari Mekah mengejar Nabi Muhammad dan para sahabat untuk diperangi, maka Nabi hadapi mereka di perang Badar. Daerah Badar itu daerah kira-kira ada berada sekitar kilo itu dari Madinah. Disitulah terjadi perang Badar. Ya, dan pada saat perang Badar itu turunlah perintah puasa Ramadan. Mereka jalankan semua. Jadi makanya kalau ada perintah Allah tidak ada tawar. Sami'na gitu. Apa kata Imam Sufyan bin Uyainah? Wallahi, kalau mereka diperintahkan jihad tidak mau berjihad, maka tidak sah lagi hijrahnya, tidak lagi sah sholatnya, tidak sah lagi ikrarnya. Karena ini satu rangkaian. Ya, itulah Islam. Di atas asalnya, rangkaian, nggak boleh terputus. Sampai kemudian tahun ke-8 mereka menaklukkan kota Mekah dan kemudian mereka diajarkan untuk tawaf. Apa ujungnya tawaf? Bapak kalau umroh haji apa ujungnya? Habis tawaf, sholat 2 rakaat. Mana sholat? Habis tawaf, Habis tawaf sholat, habis itu ngapain? Sa'i. Terus habis sa'i ngapain? potong rambut. Ngapain tuh potong rambut? Talur. Kenapa nggak potong kumis? Kenapa nggak potong ketiak? Apa bulu ketiak? Potong rambut? Nah, kenapa itu? Sami'na. Ibu kalau berangkat umroh, berangkat haji, habis tawaf sampai sa'i itu nggak potong rambut gimana? Apa? Kalau nggak potong rambut gimana? Nggak sah. Harus ditutup dong tahalul. Apa itu tahalul? Sami'na. Disuruh potong. Itu artinya. Itu untuk menunjukkan kita sampai ke bawah. Luar biasa. Kata Imam Syafi'i, demi Allah, kalau mereka disuruh tahalul, tidak tahalul, tidak sah lagi. Apa? Tawaf mereka. Tidak sah lagi jihad mereka. Tidak sah lagi apa hijrah mereka. Tidak sah lagi sholat mereka. Tidak sah lagi ikrar mereka. Gara-gara tahalul. Nah itu kan khusus satu rangkaian. Maknanya bahasa Mena dalam beragama tidak boleh sepotong-sepotong. Harus seluruh. Itulah tauhid. Melaksanakan ibadah kepada Allah secara keseluruhan. Tidak boleh sepotong-sepotong. Jelas itu? Nah, supaya paham tentang tauhid ini jangan main-main. Syariat Allah ini jangan sepotong-sepotong, jangan main-main. Ya, udkhulu fis-silmi kafah. Surat Al-Baqarah 28 ya. Ya, udkhulu fis-silmi kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan bacanya keras bu. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turun dalam langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuhnya tak berubah. Ya bu, makanya jangan berislam sepotong. Nah, maksud Islam secara totalitas itu terkait dengan tadi rangkaian amalan-amalan perintah Allah yang diperhatikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Jelas saudara sekalian? Ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi contoh buat kita semuanya. Makanya Allah meletakkan tauhid itu untuk siapa? Orang berilmu. Dan siapa orang berilmu? Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lain. Semua para nabi. Para nabi itu berilmu. Pertanyaannya, ngapain itu para nabi? Ngapain itu para nabi? Dalam menegakkan tauhid ini, bagaimana mereka menjalankannya? Itu jelas.
Bukan remeng-remeng, jelas apa itu para nabi. Surat Al-Anbiya ayat 73. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa wahayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salat wa ita'iz zakah wa kanu lana 'abidin. Al-Anbiya ayat 73. Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah kami, dan kami mewahyukan kepada mereka perintah berbuat kebaikan, menegakkan sholat dan menunaikan zakat, serta hanya kepada kami mereka menyembah. Siapakah mereka itu? Para sahabat. Para nabi, sahabat. Itu terkait ayat sebelumnya itu semua para nabi. Jadi nabi itu pilihan Allah untuk diutus kepada umatnya menjadi apa? Para pemimpin. Apa pemimpin itu? Teladan. Pemimpin apa? Teladan. Kalau pemimpin tidak jadi teladan, bukan pemimpin. Walaupun dia pemimpin. Namanya, tapi sebenarnya hakikatnya itu kan pemimpin. Pemimpin tukang bohong. Mana bisa? Ya. Makanya ibu, bapak kalau sholat, imamnya kan kalau takbir kita ikut, kalau dia rukuk ikut, dia sujud ikut, itulah imam. Ya, ju'ilal imamu liyutamma bih, kata Nabi. Imam dijadikan imam untuk apa? Untuk diikuti. Kenapa? Dia memberikan contoh. Makanya imam itu memberi contoh. Lalu ini banyak ibu-ibu, aku butuh imam dalam berumah tangga. Tapi imamnya sholatnya tentu batal. Ya. Imamnya nggak beres gimana? Ya. Gimana? Ngaji istrinya keluar pakai jilbab, makanya haram. Hasilnya korupsi. Gimana itu imam? Imam kayak gitu gimana? Ya, udah gitu nyuruh ngasih apa alat kontrasepsi gimana itu? Ya, makanya imam yang benar. Karena syarat imam itu apa? Amanah atau menjadi sholat. Dan sebelum bicara amanah, sebelum bicara apa? Imam itu harus teladan. Bapak sebagai kepala rumah tangga harus jadi teladan dalam rumah tangganya. Teladan dalam masalah urusan sholat, teladan dalam masalah kejujuran, teladan di dalam amal-amal soleh, teladan dalam berakhlak, teladan semuanya. Itulah pemimpin, itulah imam. Jadi imam itu jangan dibicarakan kepala negara aja, bisa kepala rumah tangga, bisa kepala sekolah, bisa kepala perusahaan, bisa kepala kampung, bisa kepala daerah, kepala suku, bisa juga kepala negara. Itu imam semua. Termasuk imam sholat. Untuk apa jadikan? Untuk diikuti. Kenapa? Dia harus kasih teladan. Nah pertanyaannya, sudahkah imam-imam itu memberikan teladan? Ini harus disadari oleh para imam itu. Bagaimana tuh? Ya, makanya itu para nabi itu misi jadi imam. Jadi apa? Teladan. Ngapain itu nabi? Itu para nabi ngapain itu? Ayatnya dia apa? Yahduna bi amrina. Mereka mengikuti petunjuk kami. Ini yang pertama. Jadi pemimpin jangan menurut akalmu, jangan menurut hawa nafsumu, tapi apa? Ikutilah petunjuk. Baru benar tuh pemimpin. Yahduna bi amrina. Dia menjalankan apa? Petunjuk kami. Karena petunjuk ini menghantarkan kita selama dunia sampai akhirat sana. Bukan cuma duniawi saja. Petunjuk ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, ini petunjuk untuk takwa. Supaya selama dunia, supaya selama akhirat itu pemimpin. Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Coba lihat surat Yunus ayat 57. Ya. Lanjutkan ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi
Fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. 5758 surat Yunus. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka lengkap. Ya, manusia datang kepadamu apa? Pelajaran. Ini halal, ini haram. Ya, ini perintah, ini larangan. Ya, karena dalam perintah Allah, dalam yang halal itu ada kenikmatan dan kebahagiaan. Dalam larangan Allah, di situ ada apa? Penderitaan dan kehinaan. Jangan kamu langgar. Nanti kamu menderita, nanti kamu hina. Ya, lihat tak kehidupan manusia. Siapa yang taat kepada Allah, lihat mereka. Dan lihat mereka yang melanggar Allah, bagaimana kehidupannya. Menderita dan hina. Ya. Meskipun duitnya triliunan, tapi hasil korupsi. Mobilnya banyak, tapi hasil buat apa itu semua? Kamu pasti akan menderita dan hina. Ya. Yang saya kenapa sama rakyatnya? Ya, berarti kan kita rakyatnya. Banyak yang miskin, banyak yang nggak mampu. Bahkan hasil terakhir dari BPS ya, Statistik Nasional, orang miskin di Indonesia itu mencapai 25.200.000. Masih banyak. Nah, itu tanggung jawab negara untuk bagaimana mengentaskan itu. Nah, kita sebagai rakyat bisa tuh membantu semampu kita kan. Makanya sayangi tuh orang miskin, perhatikan tuh orang miskin, kasih makan tuh orang miskin. Nah itu. Ya, terutama majelis taklim, masing-masing jangan lupa tuh sayangi orang miskin, rangkul mereka, bantu mereka. Karena ini banyak orang miskin. Ya. Makanya begitulah para nabi itu. Ketika turun Al-Quran, tunjuk buat mereka. Nabi Muhammad SAW diajarkan seperti itu. Ya. Karena di Al-Quran itu ada pelajaran mana perintah, mana larangan, mana haram, mana halal. Jalankan itu. Dan itu merupakan apa? Obat bagi kalbu. Manusia ini kan suka dalam keraguan, ketakutan, kesedihan. Nanti kalbunya itu kalau dia Al-Quran maka tenang dia. Makanya Bapak Ibu jangan ada hari tidak baca Quran. Ya. Di bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek kalau baca HP, WA itu berjam-jam kuat. Tapi kalau baca Quran terus cepet ngantuk. Ada salah. Ada salah. Nah, Bapak Ibu jangan lupa Pak, jangan jauh dari Al-Quran. Ya. Berapa hari hatam Quran Bapak Ibu? Hatam Quran berapa hari sekali? Ya? Apa? Sebulan berarti sehari 1 juz. Ya? Itu masih belum sesuai dengan sunnah. Sunnah itu 3 hari sekali. Ya, berapa? 3 hari sekali hatam. Berarti sehari berapa? 10 juz. Nah udah nenek-nenek gini mau ngapain aja? Ngapain nambah sinetron? Masih dapur, Ustaz. Dapur berapa lama sih dapur? Sekarang ceplang paling 1,5 jam udah selesai. Nah sambil di dapur kan bisa dengan murattal. Bisa kan? Nah, jangan goyang dong berat lah, jadi murattal. Ya. Jangan dutan. Nah, jangan ya. Makanya selalu usahakan dekat dengan, karena ini adalah apa itu? Gizi buat jiwa dan kalbu kita. Jangan lupa ya. Makanya orang jauh dari Quran pasti merangan. Baca Al-Quran pasti apa? Merangan. Ini jangan dari Quran. Kalau seandainya nggak dapat 3 hari sekali, ya seminggu sekali. Jadi kan dari Bukhari itu dari Jumat ke Jumat ya. Para sahabat itu rata-rata seminggu sekali, dari Jumat ke Jumat. Ya. Kemudian lumayanlah 30 hari sekali, hatam lumayan. Ya. Dan Nabi ingatkan jangan lewat 40 hari sekali. Ya.
Jangan lewat 40 hari sekali. Itu yang paling malas tuh. Yang paling malas untuk khatam Quran berapa? 40 hari sekali. Lumayan, 30 lumayan. Iya, lumayan. Tapi ditingkatkan. Kalau bisa sepekan, naik lagi 3 hari sekali. Nah, kalau Bapak Ibu sudah 3 hari sekali khatam Quran, insya Allah pasti jiwanya bersih, pikirannya bersih, dekat sama Allah, jauh dari setan, ya. Hidupnya pasti nikmat. Lalu, jadi itu makanya Al-Quran itu syifa lima fis sudur. Ini apa? Obat bergizi buat apa? Kalbu kita supaya jangan ragu-ragu kita. Setan itu selalu menanamkan keraguan. Allahu Akbar. Lagi sholat nih, ya digoda sama setan. Pikir siapa yang belum aku tagih? Mungkin aku ya. Tapi banyak orang sholat yang dibikin di luar sholat. Berarti digodaan setan semua dia. Nggak tenang, dia nggak khusyuk dia. Ya. Nah, makanya Quran ini adalah gizi buat apa? Yang di dada kita nih, buat kalbu kita. Wahuda, petunjuk, mengarahkan kamu supaya kamu benar, supaya kamu selamat dunia sampai akhirat. Warahmatul mu'min, penuh rahmat para beriman. Rahmat itu apa ibu? Kan ibu bapak suka mendengarkan pada waktu pernikahan, min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sakinah, mawaddah, warahmah. Apa maknanya? Kalau sakinah, tenang, itu pemberian dari Allah. Makanya orang menikah tenang hatinya. Ya, suami istri akan rasa tenang karena ketemu pasangannya. Ya, ikuti syariat Allah, nikah, tenang hatinya. Kemudian mawaddah, timbul cinta. Nah, ini katakan lam yura lil mutahabbaini mithla nikah. Tidak ada cinta yang seutuhnya seperti dalam pernikahan. Tadinya enggak saling dikenal, hanya terjadi apa? Saling mencintai, bukan? Itu urusan kalbu. Urusan kalbu. Ya, tapi rahmah, apa rahmah? Apa arti rahmah itu? Jangan lupa, sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan waktu pengantin baru aja, sampai nenek-nenek, kakek-kakek, sehidup, jangan semati. Kalau ibu mati kawin lagi dia, sehidup sesurga. Ya, sehidup, harus begitu komitmennya. Rahmah itu apa? Apa itu kasih sayang? Mau tidur di koloni ini, terus gitu. Nah, apa itu kasih sayang? Nah, saling menerima kekurangan dan kelebihan, masya Allah, luar biasa. Ya, tapi kurang itu pak. Ya itu menerima kekurangan itu sekedar kesadaran. Tapi apa rahmat itu ada dua. Mendatangkan kebaikan, menolak keburukan. Itulah rahmat. Apa? Mendatangkan kebaikan, menolak keburukan. Itu rumah tanggamu itu utuh. Semua yang baik hadirkan dalam rumah. Semua yang buruk keluarkan dari rumah. Nah, itu namanya baiti jannati. Itu arti rahmah itu. Ya. Jadi mawaddah warahmah ini yang lebih banyak terjadi adalah rahmahnya. Mawaddah di sini nih. I love you. Kadang-kadang juga palsu-palsu juga laki. Jalan-jalan di whatever, tapi kawin lagi. Ya. Jadi rahmah apa? Mendatangkan kebaikan, menolak. Itulah rahmah yang dihadirkan dalam rumah tangga. Keren banget itu. Kalau dipahami itu dahsyat. Ya. Nah, Indonesia ketika dia memproklamirkan nama Soekarno Hatta, ya, menetapkan dalam ketetapan di Undang-Undang Dasar kita 45, ya, Indonesia merdeka berkat rahmat Allah. Apa berkat
mengangkat rahmat Allah. Berarti negara Indonesia harus dikelola dengan mendatangkan kebaikan, menyingkirkan semua keburukan. Bukan hebat itu. Tapi kenyataannya banyak tidak menyertakan Allah. Ketika kebijakan-kebijakan negara, kebijakan pemerintah menghadirkan Allah, menyertakan Allah, aman negeri kita. Pasti makmur, sejahtera semua ini kan. Tapi apa yang terjadi? Banyak pemimpin yang tidak menyertakan Allah. Nah, suami istri paling tidak kan kita sebagai masyarakat yang berkeluarga hadirkan itu. Datangkan kebaikan dalam rumah dan jauhkan apa? Keburukan. Itu baru benar rahmatnya itu. Ya. Jangan cuma namanya rahmat tapi galaknya selamat. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, itulah Al-Quran, petunjuk Allah, penuh rahmat. Qul yang 58 tuh surat Yunus tadi. Bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Katakan Muhammad, dengan Islam dan Al-Quran bahagiakan diri kalian. Makanya tidak ada jalan menuju kebahagiaan kecuali dengan Islam dan Al-Quran. Bapak Ibu, jangan lupa itu. Setiap manusia ingin apa? Ingin bahagia. Ada nggak Bapak Ibu nggak ingin bahagia? Kalau lihat wajah-wajahnya kayaknya kurang bahagia. Bisa apa tidak ya? Semuanya bahagia. Bahagia itu apa? Islam dan Al-Quran. Itu jaminan dari Allah. Hanya dengan Islam dan Al-Quran kamu akan bahagia. Dan itu lebih hebat daripada harta yang dikumpulkan manusia. Manusia mengumpulkan rongsokan, rumah, mobil, emas, apa itu. Makanya harta tidak ada dipuji oleh Allah. Tidak ada pujian dari harta. Dunia ini nggak pernah dipuji oleh Allah. Karena bagi Allah itu tidak lebih hebat dari sayap seekor nyamuk. Ya. Makanya sekarang ini lihat orang, lihat Allah. Kaya nggak dia? Punya jabatan nggak dia? Ya, materi berarti manusia kan ini. Kalau yang datang pakai Rolls Royce, pakai Mercy, wow datang semua sampai sana. Ya, kalau ustaznya pakai motor, ya pakai motor. Parah manusia ini sekarang sudah berubah semua pikirannya. Akidahnya diluruskan itu. Makanya semua kita ingin bahagia, tapi bahagia itu dengan apa? Islam dan Al-Quran. Jangan lupa ya. Meskipun sendirian, meskipun apa? Sendirian, kita akan bahagia selalu dengan Islam dan Barakallahu. Kembali kepada makna tadi apa? Para nabi dan rasul itu adalah para pemimpin yang jadi apa? Contoh teladan bagi umatnya dengan membawa petunjuk Allah. Ya. Wauhayna ilaihim fi'lal khairat. Pada ayat 73 surah Al-Anbiya, kemudian kami wahyukan kepada seluruh para nabi. Ngapain? Fi'lal khairat. Terus berbuat baik. Terus berbuat baik. Ya? Berbuat baik itu bisa dengan lisan, bisa dengan apa? Perbuatan. Senyummu kepada saudaramu adalah apa? Sedekah. Jangan mukanya cemberut aja. Alhamdulillah. Bukan duitnya pelit, senyumnya pelit. Alhamdulillah. Ya. Makanya ya, pandailah untuk terus berbagi kepada orang lain. Ya. Kemudian apa? Berbuat baik kepada orang lain. Bisa dengan ilmu, bisa dengan harta, bisa dengan jasa, bisa dengan tenaga, bisa dengan banyak hal. Ya. Para nabi dan rasul itu ditugasi apa? Pertama menjalankan perintah Allah, tujuan Allah. Yang kedua apa? Terus berbuat baik. Makanya Bapak Ibu yang suka berbuat baik, apa? Hatinya tentram. Dan balasan Allah, nanti orang-orang itu akan banyak berbuat baik sama kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falaha. Surat Al-Isra ayat 7. Ya. Surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falaha.
Al-Isra ayat 7. Untuk siapa? Kalau kamu berbuat baik itu untuk siapa? Untuk diri Untuk diri ini sendiri. Coba dibaca terjemahnya guys. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Ya, kalau kita berbuat baik itu sama untuk diri sendiri. Terus berbuat baik. Tanamkan terus kebaikan supaya catatan amal saleh. Pemaya amal mithqala dzarratin khairan yarah. Maya amal mithqala dzarratin syarran. Ini catatan ini harus kita perbuat ini. Makanya kata Nabi Isa alaihissalam, perputaran siang dan malam adalah kumpulan catatan-catatan amal. Ya. Makanya perbanyak nih cara terus berbuat baik. Ya, wa wahayna ilaihim fi'lal khair, terus berbuat baik. Kata Allah apa? Wa ma jazaa'ul ihsan illal ihsan. Surat Ar-Rahman ayat 65. Wa ma jazaa'ul ihsan illal ihsan. ayat berapa? Ayat berapa? 65 surat Ar-Rahman. Ibu, 65 ya? Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. terus yang itu bu, wa ma jazaa'ul ihsan illal ihsan. Yang 65-nya itu Ustaz. 65 itu pakai aerobik kadim. Terus? Kebaikan dengan kebaikan. 65. Itu 60 Ustaz. Yang tadi 60. Apa? 60 ya? Ya salah. Saya salah. 60 bu. Al jazaa'ul ihsan, al jazaa'ul ihsan illal ihsan. Ya 60 bukan saya salah. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan. Al jazaa'ul ihsan illal ihsan. Apa bu? Tidak ada kebaikan kebaikan. Artinya apa? Kalau kamu berbuat baik, pasti Allah balas dengan tidak ada gratis bagi Allah. Ya, semua akan dibalas sama Allah. Makanya terus berbuat baik. Ya, makanya ibu lihat kan ujungnya para nabi Allah berikan pertolongan. Meskipun ujian dalam hidupnya banyak, tapi ujungnya apa? Diberikan kemenangan sama Allah. Ya. Wa wahayna ilaihim fil khairat. Para nabi itu memberikan contoh untuk berbuat kebaikan. Wa iqamas shalah, menunaikan salat. Itu seluruh umat manusia ini diperintahkan salat sama Allah. Karena itu hablum minallah. Kedua apa? Yang kedua, berikutnya apa? Wa ita'az zakat, menunaikan zakat. Zakat itu apa? Hablum minan nas. Itu seluruh para nabi itu ajarannya begitu. Mereka disuruh mengikuti petunjuk Allah. Mereka disuruh untuk berbuat baik. Mereka disuruh untuk senantiasa sholat sebagai hablum minallah, dan mereka diperintahkan untuk berzakat. Nanti yang jangan miskin lah, supaya mampu zakat nggak boleh miskin. Ada usaha sampai bisa mencapai nisab hartanya untuk bisa apa? Berzakat. Ya, paling tidak zakat itu 85 gram emas pada akhir tahun ibu punyai. Kemudian kalau 85 gram emas itu kira-kira satu emasnya 1 juta, makanya jadi 85 juta. Itu sisa uang, sisa harta yang dimiliki, itu yang disakatin. Ya. Nah, baru yang terakhir, wa kanu lana 'abidin. Mereka itu senantiasa beribadah kepada Allah dalam semua keadaan. Ibu ngurusin suami ibadah nggak? Ibu mendidik anak ibadah nggak? Bapak-bapak mencari nafkah halal ibadah nggak? Ibadah semuanya. Selama niatnya karena semua yang kita jalankan karena Allah, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW adalah ibadah. Dua syaratnya, ya, ikhlas karena Allah dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Itulah ibadah. Ya, yang demikian menjadi jelas
bahwa orang bertauhid itu yang pertama siapa? Para nabi dan rasul. Ya. Kemudian diikuti oleh umatnya. Kita sebagai umat yang mengikuti dari Muhammad SAW, bagaimana beliau menanamkan tauhid kepada kita dan kita menjalankannya. Pertanyaannya, nih, karena tadi belum terjawab pertanyaannya, bagaimana menegakkan akidah di zaman ini, masa sekarang? Ya? Gimana itu dengan akidah? Surat Asy-Syura ayat 13 itu ukurannya. Siapa yang menegakkan akidah, maka dia jalankan surat Asy-Syura 13 ini. Allah katakan, syara'alakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi kabur 'alal musyrikina ma tarabu ilaih Allahu yastabi ilaihi ma yasha' wa yahdi ilaihi man yunib. Asy-Syura ayat 13 itu prakteknya itu. Diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama atau keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Terus lanjut tuh. Terjemahnya lanjut tuh. Terjemahnya belum selesai tuh. Iya, ini belum tak sampai. Oke. Sangat berat bagi orang-orang yang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang-orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang-orang yang kembali kepadanya. Jelas Bu? Seluruh para nabi, ya Bu, dan rasul itu ada 124.313 rasul. Dari 124.000 nabi dan rasul itu ada 313 rasul. Itu dari Muhammad SAW. Ya. Nah, yang disebutkan Al-Quran di 25 nabi dan rasul. Berapa? 25 nabi dan rasul. Yang lainnya kan disebutkan. Ya. Nah, dari seluruh para nabi dan rasul diwakili oleh 5 orang ulul azmi, 5 para nabi dan rasul. Ya. Pertama Nabi Nuh alaihissalam, itu nabi dan rasul yang pertama. Ya. Kalau Nabi Adam nabi tapi bukan rasul. Tapi pertama nabi dan rasul apa? Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Terakhir itu nabi dan rasul terakhir. Di tengah itu ada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Ya. Itulah ayat tadi itu Asy-Syura 13. 5 ulul azmi mewakili seluruh para nabi dan rasul 5 ini. Ngapain mereka? Diperintahkan oleh Allah untuk 2 hal. Dan ini yang akan diikuti oleh umatnya ini, yaitu menegakkan agama dan jangan berpecah belah. Berarti kalau orang menegakkan agama, tandanya apa? Ada persatuan, tidak berpecah belah. Kalau ada umat Islam dia berpecah belah, berarti dia belum menegakkan agama. Itu kaidah. Jelas ya? Ayatnya jelas ya? Tegakkan agama, jangan berpecah belah. Kalau kamu berpecah belah, berarti agamamu nggak beres. Dan yang terjadi di umat ini bagaimana? Luar biasa. Berarti agamanya belum beres. Nah, kita mulailah dengan diri kita dulu ya. Ayo dalam diri kita tegakkan agama semampunya. Kemudian bikinlah persatuan, persaudaraan, ya, kebersamaan. Ya, paling tidak satu majelis taklim aja dulu. Ya, paling tidak satu keluarga aja dulu. Nanti keluar lebarkan terus gitu. Makanya siapa yang menyerukan kepada agama berarti dia akan mengalami apa? Persatuan. Sholatnya berjamaah, Jumatnya bareng-bareng, Idnya bareng-bareng. Ya, semuanya bersatu. Namanya jamaah namanya. Jamaah itu apa? Bersatu. Karena semua. Ya, yang terjadi sekarang dikit-dikit ribut, dikit-dikit apa berantem. Ya, subhanallah. Perpecahan di mana-mana. Dan perpecahan itu pasti sebenarnya cuma satu. Apa itu? Hawa nafsu. Surat Al-Jathiyah al-15.
thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Ayat berapa tuh? Ayat berapa? 18. Jasiyah. Al-Jathiyah ayat 18. Kita tutup dengan ayat ini, Bu. Kemudian kami jadikan engkau ya Muhammad mengikuti syariat dari urusan agama itu. Maka ikutilah dia atau syariat itu, dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi semua pelanggaran agama, semua perpecahan, ya sumbernya apa? Hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Aturan, hukum, ajaran, ya ketetapan, ketentuan itu semua yang bertentangan dengan syariat Allah itu pasti sumbernya hawa nafsu. Apa sih Bu hawa nafsu itu, Bu? Bu, hawa nafsu itu apa? Keinginan. Hawa nafsu itu apa? Keinginan. Makanya cocokkan keinginanmu dengan keinginan Allah dan syariat Allah. Ketika keinginan kita melanggar keinginan Allah, itulah hawa nafsu. Apa penyebabnya? Bu, Pak, apa penyebab hawa nafsu? 5. Begitu kata Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Ada 5 penyebab hawa nafsu. Mengapa orang menyimpang itu? Mengapa orang ikut hawa nafsunya melanggar syariat Allah? Kenapa itu ada bapak-bapak kok melarang orang pakai biji-biji gitu, Bang? Itu pasti apa? Hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu ada 5 penyebab. Yang pertama, makannya nggak beres. Mungkin makannya haram, atau mungkin makannya berlebihan. Ya, orang kalau makannya nggak beres pasti muncul hawa nafsu. Ini dari makanannya cek coba, supaya jangan sampai nafsu kita meluap-luap nggak benar. Coba perhatikan makananmu. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Ya, tolong perhatikan manusia dengan makanannya. Yang kedua, faktor kedua nafsu apa? Minuman. Kalau nafsu nggak benar itu pasti minumannya nggak beres. Apakah minumannya haram atau minumannya berlebihan? Ya. Ya minum yang berlebihan atau minum yang haram. Nah, itu pasti hawa nafsunya meluap-luap dia. Yang ketiga apa? Nafsu seksnya nggak beres. Ya, menjalankan seksnya dengan cara yang haram atau berlebihan. Itu pasti nggak beres hawa nafsunya. Makanya seksnya misalkan lewat apa? Menikah, bukan dengan cara haram. Ya. Kemarin ada bapak-bapak selingkuh sama istrinya orang. Ya. Sama istri orang. Ya, istrinya tentara lagi. Di tentara keluarin pistol, tembak itu bapak itu sedang dia dalam keadaan telanjang bersama istri orang itu. Tembak mati di tempat tidur dalam keadaan dia berzina. Coba itu. Nah, mati seperti apa itu? Ngeri banget ya. Hati Bu, makanya jangan udah ikuti rayuan gombal itu, ya. Nah itu, yang ketiga apa? Nafsu seksnya nggak beres. Itu pasti hawa nafsunya berlimpah-limpah, meluap-luap dia. Makanya disuruh berzina dulu dia. Nah itu, yang ketiga tuh faktor hawa nafsu karena seksnya nggak beres. Yang keempat, tidurnya berlebihan. Ya. Malam tidur, di pengajian tidur, nanti siang tidur lagi. Kerjanya tidur melulu, malam melulu. Ya. Apalagi ibu-ibu yang di belakang tak kelihatan. Tadi ustaznya ngomong apa? Bantau panjang. Kenapa tidur ya? Busuk ya. Busuk tidur. Nah itu, orang yang tidurnya berlebihan itu pasti hawa. Makanya tidur dibatasi dengan azan. Jangan sampai lewat azan tuh tidur. Ya. Subhanallah.
Itu yang berapa? 4. Makanya 4 hal ini coba lihat diri kita. Kalau sudah terkendali, nanti kita tinggal yang kelima. Apa? Nafsu ngomong. Nah, itu Banyak bicara. Nafsu ngomong ini harus terkendali. Jangan ngomong kecuali atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan akhiratnya, maka dia ngomong yang benar atau apa? Iya. Ada kawan saya nikah sama ibu-ibu, ngomong terus baca dengan kuat ya. Wow, kayak kaset. Ngomong terus. Kuat sampai cerai. Ada satu lagi nikah dengan perempuan diam aja. Sampai dia bilang, saya rasa dia beliin obat bisa supaya dia ngomong. Dia sedang aja. Kalau ngomong yang penting-penting aja, ya. Jangan dipelajar itu. Ya, kenapa? Karena penduduk neraka paling banyak wanita. bukan. Iza dan kemaluan. Baca beberapa banyak sebenarnya. Mu'ad bertanya ke Rasulullah, "Awa mu'akhadzuna bima naqul?" Ya Rasulullah, apakah kita akan dihukum sama Allah atas ucapan kita? Takilatkah anta ya Mu'ad? Celaka kamu Mu'ad. Nah, kebanyakan orang masuk neraka itu dari lisan. Makanya kalau ngomong yang benar, bukan baik aja benar. Kalau baik belum tentu benar. Kalau benar pasti yang benar dulu. Ya. Walil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar meskipun baik. Ya udah mau udah 11 nih Bu, nggak terasa udah sejam alam Bu ya. Oke, sekarang ada pertanyaan dipersilakan. Oh, itu biasanya Bapak-bapak ya Pak? Salam. Jadi Ustaz menguraikan bahwa malaikat itu punya hamba, tidak ada nafsu. Terus manusia punya akal, punya nafsu. Terus binatang tidak ada akal, punya nafsu. Pertanyaan saya, binatang itu nanti akan berbagai macam ya. Tapi di hari akhir nanti ada domba yang tanduknya dipotong, karena suruh balas di akhir. Jadi bagaimana sih? Ya bagus. Terima kasih Mas. Ya bagus. Jadi ini menunjukkan keadilan Allah. Jadi ujungnya binatang-binatang itu akan menjadi tanah. Tapi sebelum itu terjadi, nanti kata Rasulullah, pada saat manusia sudah di akhirat, kemudian dihadirkan binatang-binatang yang pernah tumbuh-tumbuhan itu dihukum secara adil sama Allah. Ya. Kemudian satu domba itu akan disembelih yang menandakan sudah tidak ada lagi kematian. Itu tanda lain Pak. Domba itu disembelih, semua binatang itu meninggal dunia, selesai, ya. Dan kematian sudah tidak ada lagi. Pada saat disembelih Pak, kata Nabi, pada saat kambing itu disembelih, maka sudah tidak ada lagi kematian. Makanya muncullah kata-kata orang kafir nanti di akhir surat An-Naba, ya laitani kuntu turaba. Ya, di akhir surat An-Naba itu Pak, orang kafir nanti coba dulu aku seperti jadi tanah saja. Ya, kenapa? Binatang itu nggak ada tanggung jawab. Selesai, kembali ke tanah dia. Ya, makanya orang kafir bilang ya laitani kuntu turaba. Coba dulu saya jadi tanah saja, kayak jadi manusia. Kalau manusia, ya sudah tanggung jawab. Nah pertanyaannya, mengapa manusia itu berkhianat? Mengapa manusia itu melanggar Allah? Apa sebabnya? Ada bisa jawab? Bapak Ibu? Iya tadi nafsu kan sudah terangin. Tapi penyebabnya apa? Hah? Surat Al-Ahzab ayat 72. Kalau ngomong harus pakai dalil, ya.
Apa? Alasan ayat 70, inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fabayna yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Jahil karena bodoh. Nah, coba dibaca. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Nah, dua ini kenapa manusia rusak? Ya, kenapa manusia naikin hawa nafsunya? Karena dua ini penyebabnya. Apa itu? Zalim atau bodoh. Zalim dan bodoh ini penyebab rusaknya manusia. Makna zalim apa? Tahu yang benar tapi melanggar. Itu zalim. Zalim itu apa? Tahu yang benar tapi melanggar. Ibu-ibu tahu kalau keluar rumah jangan pakai lipstik, iya bu? Kenapa? Itu tabarruj. Ya, tapi masih melanggar. Dikit aja Pak Ustaz, biar enggak apa. Alasan, ya. Itu apa itu? Zalim. Karena tahu tapi melanggar. Yang kedua apa? Bodoh, nggak mau belajar, nggak nanya. Dia bodoh, nggak tahu ilmunya. Ya. Tahu-tahu nyembah Nyi Roro Kidul. Tahu-tahu nyembah gunung. Nyembah apa lagi tuh? Selain Allah. Bodoh dia. Ah, hancur kamu. Ya, dua itu penyebab manusia rusak. Apa tadi? Kezaliman dan kebodohan. Ya. Makanya zalim ini Allah sebutkan pada ayat ke-82 surat Al-An'am. Ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am ayat 82. Itu zalim tuh. Zalim yang paling berat apa? Kemusyrikan. Tahu musyrik masih diikuti juga. Nah. Ketemu? Iya. Oh, kenapa? Kapan coba? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Ya, itu oleh disitu apa? Syirik gitu. Ya, dosa paling besar. Yatim. Jadi itu ibu-ibu, bapak sekalian, jadi perusak manusia apa? Zalim dan bodoh. Makanya jangan sampai jadi orang zalim, jangan sampai jadi orang bodoh. Maka terus kita belajar, terus kita semampunya untuk beramal, semampunya untuk menjalankan ketetapan Allah. Baik, lanjut. Ya. Kan tadi yang Ustaz sebutin itu juga para sahabat merasa berat kan. Tapi kan kata Rasulullah bukan kezaliman yang begitu-begitu. Karena siapa di antara kita yang tidak melakukan kezaliman? Yang dimaksud di sini adalah seperti Luqman bilang, inna syirka la zulmun azim. Ya, jadi kesirikan jadinya saat bukan kezaliman yang pakai lipstik tadi. Oh, kalau zalim artinya syirik tidak terampuni kecuali apa? Kecuali apa? Tobat. Tapi kalau zalim dalam bentuk pakai lipstik melanggar Allah itu bisa terampuni lewat amal soleh. Ya bu, ibu sholat itu mengampunkan dosa-dosa itu. As-salawatul khams wal jum'atil jum'ah, Ramadan ya Ramadan, mukaffiratun fima bainahunna masturibatul kabair. Dari satu sholat ke sholat yang lain, dari satu Jumat ke Jumat yang lain, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, semua itu pengampunan dosa-dosa. Karena saya pakai lipstik tadi itu, jadi jangan digunakan, itu nggak benar juga. Ya, tetap itu dosa, tapi bukan dosa besar. Ya bu, dosa yang terampunkan oleh amal-amal, termasuk kita minta ampunan sama Allah, kita beristighfar, ya.
Sholat astagfirullah itu kan semua pengampunan semua. Selama dosa besar ditinggalkan. Berarti kalau dosa besar harus apa? Obat itu. Kan pakai resin udah pakai cadar harus pakai kelihatan. Ngapain pakai? Kalau nggak kelihatan itu nggak kita bicarakan. Ini yang bisa dilihat sama ustadznya ini. Kenapa itu pakai lipstick? Ini kalau kelihatan ya sudah lah. Itu nggak terhitung gitu. Itu nggak kelihatan. Kan ibu misalkan saya pakai lipstick untuk suami saya kan nggak kelihatan. Itu nggak ada masalah. Ya bu. Oke ya. Ini udah nenek-nenek masih pakai lipstick. Berarti nenek-neneknya nggak pede itu. Ya Pak. Waalaikumsalam. Ya dengerin nih ada pertanyaan. Kalau untuk pria aja atau perempuan? Kalau pria ada dua keadaan. Paling bagus gondol. Ya, paling bagus apa? Gondol. Tapi kalau mau nggak gondol, boleh dicukur rata. Ya, minimal 3 butir rambutnya gitu. Paling bagus mana? Gondol. Kalau murah lagi gondol tuh. Ya. Hah? Umrah itu cuma sekali Pak, Bapak berkali-kali itu dari mana? Enggak, itu Nabi Muhammad itu 4 kali umroh. Ya, setiap umroh 1 kali perjalanan. Bapak borongan itu masalahnya. Dia 1 kali perjalanan baru umroh. Jadi umroh itu tahallul itu 2, yang sunnah itu mencukur gondol atau itu didoakan oleh Nabi 3 kali. Kalau enggak ya cukur merata gitu. Jadi istilahnya memendekkan. Nah untuk perempuan memotong sebagian saja, jadi jangan gondol nanti jadi jembatan Ancol. Ya, ibu-ibu cukup menyukur sebagian rambutnya cukup. Jadi nggak usah gondol ibu. Dan kalau gondol pun nggak ada dasarnya. Ya, ibu juga mengambil sebagian rambutnya. Gitu. Ya, Bu? Nah, mana itu? Oh, Bapak? Yang berkata ke sono yang ngomong sini. Ya, gimana, Pak? Dia yang pegang speaker. Dalam keras tahu kami itu disuruh Yusuf dan rasa nafsu. Dan dalam surat Al-Qiyamah nafsu lama ya. Karena dalam sebelum nafsu lama. Kemudian di dalam surat Al-Qiyamah itu ada nafsu mutmainnah. Nah, nafsu yang Bapak jelaskan bahwa nafsu itu apakah itu termasuk tergolong yang mana atau beda? Ya, bagus. Jadi Bapak ini menyampaikan di Al-Quran itu ada disebutkan 3 macam nafsu. Nafsu al-ammarah bisu', ada nafsu lawwamah, ada nafsu al-mutmainnah. Nah, itu awal nafsu yang mana itu? Yang pertama Pak, nafsu al-ammarah bisu'. Nafsu al-ammarah bisu' itu ada 4 jenisnya Pak. Ya Pak, nyatat nggak itu Bapak? Pak, dengar Pak? Ada 4 Pak jenisnya nafsu ammarah bisu'. Yang pertama, dia menganggap diri paling sempurna seperti malaikat. Waduh, perawan. Nah, ini nafsu yang bahaya. Merasa paling benar, merasa paling suci, menganggap dirinya seperti malaikat. Padahal manusia punya salah, punya dosa. Itu Pak. Itu unsur pertama. Awal nafsu yang apa? Nafsu ammarah bisu'. Yang kedua, yaitu nafsu setan. Nafsu setan itu dia nggak mau sesat sendirian, nggak mau rusak sendirian. Dia ngajak orang lain, membunuh orang lain. Itu apa? Nafsu setan namanya. Yang ketiga, nafsu binatang buas, maunya menang sendiri, maunya nerkam. Ya, seperti apa? Di hutan siapa yang kuat siapa?
menang. Gitu Pak. Nafsu amarah bisu itu yang ketiga, insunya apa? Seperti binatang buas. Itu preman-preman kan seperti itu ya. Rasa menang sendiri. Nah yang keempat, nafsu binatang. Ya, tadi binatang buas. Yang kedua ini yang keempat binatang ternak. Tahu nafsu binatang ternak ngapain? Makan, minum, makan, minum, gitu. Ya, makan, minum, apa? Hubungan. Bebas dia, kadang nggak ada suami, nggak ada istri kan. Binatang itu semua dikembangin sama dia, ya. Sudah ya? Itu nafsu binatang pada umumnya. Ya. Nah, kebanyakan manusia itu terjerumus yang mana? Yang keempat. Nah itu, kebanyakan manusia yang keempat tuh. Ya, nafsu makan, nafsu tidur, nafsu apa? Seksnya, gitu. Itu begitu aja kerjanya tuh. Binatang kan kerja gitu ya. Makanya jangan sampai kita terjerumus dalam 4 jenis nafsu. Itu jenisnya Pak. Tadi kan katakan karena penyebabnya beda kan. Kali ini jenisnya Pak. Ya, nafsu amarah bisu. Nah, ayat yang digunakan tadi, ayat yang dijadikan dalil surat Yusuf ayat 53 itu terkait dengan Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam kamar oleh itu perempuan, kemudian dikunci, kemudian dibawa ke dalam. Hai, lakukan apa yang kau inginkan. Coba itu. Kira-kira bapak-bapak yang kakek-kakek gini kalau nggak begitu gimana? Gigit itu. Karena bapak nggak ada menapus, ya kan? Iya. Bapak coba kalau ngalami gitu gimana? Bisa dibayarkan? Perempuan cantik mau masukkan kamar, dikunci, dia buka diri. Coba bapak. Nabi Yusuf itu mengalami itu. Tapi kemudian dia berpaling kenapa? Karena ingat Allah. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ra'a burhana rabbih. Ketika dia ingat sama Allah dia berpaling. Kenapa? Ini melanggar Allah. Makanya pantas kalau tadi kita sebutkan penyebab manusia rusak kenapa? Lupa sama Allah. Nah, jangan lupa sama Allah. Dalam semua keadaan. Apa coba dulu? Banyak Nabi Yusuf ini. Pertama masuk sumur, dibuang sumur, ya kan? Kedua digoda sama tuh perempuan di rumahnya kan, di kamar. Masuk penjara. Ketiga masuk penjara, banyak godanya. Nah, nggak tahu lah paling besar kan menurut masing-masing. Tapi menurut kita itu yang paling besar. Tapi Nabi Yusuf masuk penjara 10 tahun loh. Bahkan riwayat menyebutkan sampai 15 tahun. Nabi Yusuf. Apa seminggu aja ikut kain-kain. Ya, dalam hal masing-masing beda-beda. Ya Pak. Jadi yang mana paling berat tergantung keadaan. Ya. Gitu Pak ya. Jelas Pak ya? Hah? Tidak, kalau mutmainnah itu maknanya orang itu nggak mau berbuat kecuali yang baik, Pak. Ngomongnya baik, amalnya baik, udah mutmainnah dia, udah tenang dia. Nah nanti lain waktu kita terangin nih 3 jenis apa nafsu ini unsurnya apa aja ini, ya? Gimana cara meraihnya itu ya, tahapan-tahapannya Pak. Mutmainnah itu sudah tenang Pak, sudah nggak mau lagi maksiat, nggak mau lagi melanggar, udah Pak lurus dia, ya. Sampai wafatnya bentar ya. Cukup Bu? Apa lagi Bu? Ada ustaz yang nanya ini. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Iya, Bu. Begini Ustaznya ada permasalahan Ustaz. Mengganjal di diri saya karena kan nadinya ada juga dengan saya. Jadi gini Ustaz. Saya punya teman single parent ya. Setelah suami meninggal dia manggil guru taksin katanya. Terus dia perlu kendaraan, ya dia beliin kendaraan itu. Ternyata uang yang beli kendaraan itu dia boleh minta sama orang Ustaz. Siapa ini? Yang minta sama? Yang saya kemarin itu. Oh
ibu gitu. itu. Dia mendanai, dia mau beli kendaraan bermotor, alasannya karena rumahnya jauh, Ustaz. Nah, dananya itu dia belum dapat sama orang, Ustaz. Saya kan nggak tahu, Ustaz. Mereka pada ngomong saya. Nah, terus suatu hari anak tirinya negur saya, Bu Yoyo emang si Fulan ngajin Bu Yoyo? Iya. Kenapa? Emang Ustaz Bu Yoyo ada nama si Fulan? Nggak ada, saya bilang gitu. Kenapa? Emang Ustaz itu bolehkan kalau orang laki-laki lihat di rumah perempuan? Nggak boleh, saya bilang. Siapa? Yang ada itu siapa? Saya buat ayatnya, Ustaz. Nggak paham juga. Alasannya dia apa? Dia bilang ini urut, saya udah angkat anak gitu. Nggak bisa, saya bilang itu ini kan baru besar. Angkat anak dari besar, nggak mungkin nggak ada saksi, nggak ada hidup gobos segala macam, nggak bisa. Mungkin udah disusun kan itu? Belum ada disusun, nggak tahu. Terus Ustaz, saya pesan ya. Terus saya tuh nasihatin, dia nggak terima. Cobain aja saya nggak terima. Jadi saya kebetulan di sini ada Ustadz nih, orangnya ada di sini Ustadz, dan Ustadz biar dia dengar pengatakan Ustadz, biar dia percaya gitu. Jadi bagaimana hukumnya kalau angkat guru udah besar, dianggap anak dan sampai sekarang masih boleh pindah. Dia bilang, saya udah kenal keluarganya, keluarga seringan ke rumah saya. Dia saya kalau ke rumah dia nggak apa-apa. Terus dia bilang, ya udah terserah kalau kamu yang seperti itu terserah. Makanya ada di Ustaz di sini saya mau katakan dari Ustaz, supaya dia ngerti gitu Ustaz. Ya. Jadi ganjil bahasa Ustaz. Ya, ya, Assalamualaikum Bu. Kata Umar bin Abdul Aziz, ini mau natasin Bu. Tahu siapa Umar bin Abdul Aziz? Dia ulama, dia juga khalifah. Ya, kata Umar bin Abdul Aziz, jangan kamu berduaan dengan lawan jenismu, ya, meskipun kamu ngajar Al-Quran. Ya. Ya, jangan kamu berduaan dengan lawan jenismu, meskipun kamu mengajarkan Al-Quran. Kenapa? Karena biar ketiganya adalah setan. Nah, makanya ibu-ibu juga harus hati-hati. Banyak ibu-ibu itu terlalu berbaik sangka Ustadz dihadirkan untuk mengajarkan putrinya. Mungkin umur 10 tahun, mungkin 14 tahun, mungkin masih udah remaja, SMP, SMA, ya, untuk ngaji Quran sama Ustadz yang bukan mahramnya. Ini bahaya. Itu artinya ibu seperti ngasih makan daging di depan macan. Mana? Diterkam. Ya. Kenapa? Perempuan itu pasif, lelaki itu apa? Agresif. Ya, makanya kenapa ibu-ibu disuruh pakai jilbab? Ya, supaya ibu tidak diterkam sama laki-laki. Coba ada apa? Penghalang. Tutuplah auratmu itu. Karena laki-laki itu apa? Agresif. Nah, ketika ada berduaan, itu nanti tiga-tiganya adalah sangat dimungkinkan, dan itu terjadi di banyak tempat. Ada yang di pesantren, ada di masjid, ada di rumah. Kalau sudah berduaan yang bukan mahramnya, ini resiko tinggi. Artinya api dengan bensin. Itu. Meskipun nenek-nenek, kakek-kakek, karena manusia itu punya nafsu. Itu makanya caranya apa? Hindari. Udah, kalau itu terjadi masa lalu, taubat sama Allah, hindari. Jangan ulangi lagi. Dah, gak usah mojok-mojokin, gak usah cerita lagi. Selesai, itu masa lalu. Dah, taubat sama Allah. Ya, coba diperbaiki lagi ke depan. Jangan lagi punya kesempatan dalam kesempitan. Gitu, ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Karena tidak ada yang sempurna di antara kita itu. Ya, pasti ada punya kekurangan, kelebihan dan seterusnya kan. Pengalaman-pengalaman masa lalu. Ya Bu. Udah urusan dia lah. Mau diberhentikan, mau kawinin sama dia, terserah dia. Ya, yang penting semua pintu kemaksiatan harus ditutup. Ya, itu Bu. Kawinin aja Bu. Itu Bu ya. Kawinin aja Bu. Jazakumullah khair, terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya. Semoga bermanfaat. Udah bisa satu lagi ya? Ada. Udah. Oke deh.
Baik-baik. Lain kalau begitu ya. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.